Video berikutnya adalah video yang ke-90 yang berisikan pengetahuan dasar tentang sifat fisik material, yaitu contoh yang ketiga dalam hal cara memilih alat-alat berat yang sesuai untuk suatu pekerjaan atau suatu proyek. Pada tabel ini kami rangkum biaya pemilikan dan operasional masing-masing alat seperti D155A yang dilengkapi dengan ripper, biayanya 85,14 US dollar per jam. Untuk D85A yang dilengkapi dengan ripper 56,05 US dollar per jam. Sedangkan untuk yang dilengkapi dengan Win sekian, dan seterusnya. Ini grader, ini vibro atau kompaktor, sedangkan yang ini adalah dump truck. Pada alternatif kedua, D85A plus Win terdapat kekurangan 0,4 unit atau 40%, sedangkan untuk D85A plus zipper terdapat kelebihan 0,2 unit atau 20%. Jadi bulldozer D85A harus berproduksi lebih tinggi dari apa yang telah diperhitungkan untuk bisa menutupi kekurangan 20%-nya lagi. Dari tabel pada pekerjaan pembuatan jalan, terlihat bahwa biaya operasional stripping, earth excavating, dan filling dengan D85E lebih tinggi dibandingkan dengan D85A. Untuk biaya investasi D85E lebih tinggi dibandingkan dengan tipe D85A. Artinya, bulldozer tipe D85A lebih ekonomis daripada D65E. Ini contoh bulldozer yang dilengkapi dengan winch. Di sini adalah tabel analisa biaya dan jumlah kebutuhan alat proyek pembuatan jalan Nabire Ilaga. Pekerjaannya untuk land clearing, ini volumenya dalam meter persegi, sedangkan ini dalam meter kubik gembur. Ini kolom untuk jam kerja efektif, sedangkan ini untuk tipe alat, ini kapasitas produksinya, kemudian ini jam operasi alat. Ini kebutuhan alatnya, sedangkan ini biayanya per jam, sehingga diperoleh total biayanya ini. Sebagai contoh, untuk rock excavation volume 1.608.750 meter kubik, waktu tersedianya 4.080 jam dengan menggunakan D85A yang kapasitas produksinya 140,47 meter kubik. Maka jika volume ini dikerjakan oleh D85A hanya dengan 1 unit dengan kapasitas produksi ini, akan memakan waktu selama 11.452,6 jam. Sehingga akan tetapi waktu yang disediakan adalah 4.080 jam. Sehingga jika jam operasi alat dibagi dengan jam yang tersedia, akan dihasilkan jumlah kebutuhan alatnya. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan rock excavation ini dengan volume sebesar ini dengan D85A dibutuhkan 2,81 unit atau dibulatkan menjadi 3 unit. Sedangkan biayanya, ini biaya per jam, jam operasinya sekian, sehingga biaya ini dikalikan dengan jam operasinya menghasilkan total biayanya. Untuk D155A ini dibutuhkan 2 unit, biayanya sekian. Berikutnya adalah untuk pekerjaan penimbunan tanah. Sedangkan ini adalah pekerjaan grading, ini pekerjaan pemadatan, ini perataan, dan ini pemandatan.
Tabel berikut ini adalah tabel analisa biaya untuk pekerjaan di lokasi kuari atau tempat pengambilan batu. Di sini volumenya sebanyak ini, diangkut oleh dump truck, diisi oleh dozer shovel, sedangkan di bawahnya ini adalah alternatifnya. Tabel ini adalah tabel ringkasan dari masing-masing pekerjaan alternatif pertama dibandingkan dengan alternatif kedua. Misalnya untuk pekerjaan stripping, jika menggunakan D65E plus winch, biayanya sebesar $191.356, sedangkan jika menggunakan D85A plus winch, biayanya sebesar $170.598. Sehingga antara D85E dengan D85A lebih murah D85A plus winch. Untuk rock excavation, D85A dibandingkan dengan D155A, ini biayanya lebih murah menggunakan D85A plus zipper dibandingkan dengan menggunakan D155A plus zipper. Untuk pekerjaan galian tanah atau mendorong tanah, di sini hasilnya lebih murah dengan menggunakan D85A plus winch dibandingkan dengan jika menggunakan D65E plus winch. Di sini D85A sebesar $673.392, sedangkan jika menggunakan D65E plus winch biayanya sebesar $725.559, dan seterusnya. Ini untuk penimbunan, ini untuk perataan, dan ini untuk pemadatan. Kalau dilihat untuk pemadatan menggunakan BW212 biayanya $27.400, sedangkan jika menggunakan BW172 biayanya $28.627, sehingga lebih murah menggunakan BW212. Ini adalah tabel ringkasan jumlah kebutuhan alat dan biayanya. Untuk D155A, jumlah kebutuhan alatnya 2 unit, biayanya $639.090, sedangkan untuk D85A dibutuhkan 3 unit dengan biaya $547.560. Untuk D85A plus winch dibutuhkan 4 unit dengan biaya ini. Sedangkan D65E plus winch dibutuhkan 6 unit dengan biaya sebesar ini. Untuk motor grader GD605R dibutuhkan 1 unit dengan biaya $119.000, sedangkan untuk GD505R dibutuhkan 1 unit dengan biaya $89.482, sedangkan untuk Vibro BW172 dibutuhkan 1 unit dengan biaya $82.105, sedangkan untuk BW212 dibutuhkan 1 unit dengan biaya $121.500. Ini total biaya untuk alternatif pertama, sedangkan ini untuk alternatif kedua. Di sini alternatif kedua lebih murah dibandingkan dengan alternatif pertama. Selanjutnya, tabel berikut ini adalah tabel pekerjaan di lokasi quarry atau tempat pengambilan batu. Ini alternatif pertama, ini alternatif kedua. Ini menggunakan D57S, sedangkan ini 75S. Ini untuk dump truck 5 ton, sedangkan ini untuk dump truck 8 ton. Total biayanya untuk alternatif 1 dengan menggunakan D57S sekian, sedangkan jika menggunakan D75S sekian. Untuk alternatif kedua
Jika menggunakan 57S sekian, sedangkan jika menggunakan D75S biayanya sekian. Sehingga yang paling murah adalah jika menggunakan D75S pada alternatif kedua ini. Pada pekerjaan pemadatan, biaya operasional dengan menggunakan Fibro BW212 lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan Fibro BW172. Sedangkan untuk biaya investasinya, dengan investasi BW172 lebih rendah dibandingkan dengan investasi BW212. Artinya, pekerjaan pemadatan menggunakan BW172D lebih ekonomis dibandingkan dengan menggunakan BW212. Untuk pekerjaan di stockpile, loading dan pengangkutan material perkerasan dari lokasi kuari sungai, biaya operasionalnya dan biaya investasi peralatannya sebagai berikut. Penggunaan dump truck 8 ton dengan alat pemuat D75S itu lebih ekonomis dibandingkan dengan jika menggunakan dump truck dengan kapasitas 8 ton yang diisi dengan alat pemuat D57S dan dump truck kapasitas 5 ton dengan alat pemuat D75S maupun dengan D57S. Dari kedua alternatif yang diajukan untuk pekerjaan pembuatan jalan dan pekerjaan di kuari sungai, ternyata alternatif kedua lebih ekonomis dibandingkan dengan alternatif pertama. Ini contoh Fibro yang sedang melakukan pemadatan pada ini Fibro yang sedang melakukan pemadatan di areal pasir. Material pasir sebenarnya sangat sulit untuk dipadatkan, akan tetapi untuk sementara agar lahan ini bisa dilalui oleh dump truck, maka dilakukan penyiraman sedikit dan pemadatan agar dump truck bisa beroperasi dengan baik. Ini adalah contoh dozer shovel yang sedang beroperasi untuk membuang material-material yang mengganggu di jalan. Berikut ini adalah tabel pemilihan alat berdasarkan nilai investasinya. Untuk alternatif pertama, untuk alternatif pertama D57S, nilai investasinya sebesar 923.400 US dollar, sedangkan untuk D75S sebesar 822.000 US dollar. Untuk alternatif kedua, D57S total investasinya 673.400 US dollar, sedangkan untuk D75S 600.000 US dollar. Kesimpulannya bahwa tipe dan jumlah investasi alat yang dibutuhkan untuk pekerjaan pembuatan jalan Nabire Ilaga sebagai berikut. Ini tipe alatnya yang dipilih: D85A plus Win, D85A plus Ripper. Ini jumlah unitnya, ini tipe-tipenya, sedangkan ini adalah total biayanya. Ini adalah tabel estimasi biaya pekerjaan dengan alat-alat berat untuk pembuatan jalan Nabire Ilaga. Misalnya jenis pekerjaannya untuk pembuatan jalan sebesar ini, sedangkan ini untuk pekerjaan di quarry. Demikian akhir dari video ini. Selanjutnya pada video yang akan datang, yaitu video yang ke-91, saya akan membahas dalam hal sifat fisik material juga, yaitu cara menghitung kapasitas produksi alat dan biaya pemilikan dan operasional alatnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.